Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasilul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya, anak-anakku kelas 5 MI Mumtaza. Pada pertemuan kali ini Mr. Ali akan membuat satu video tentang pelajaran ketiga, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti kita percaya dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Iman hari kiamat termasuk juga rukun iman yang kelima. Yang pertama adalah iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat. Yang keenam adalah qada dan qadarnya Allah. Ini termasuk adalah rukun iman atau asas keimanan sebagai orang Islam, yakni percaya dan yakin sepenuh hati tentang hari kiamat, di mana hancurnya seluruh kehidupan di dunia ini. Dihancurkannya dunia seisinya ini adalah sebagai bukti bahwa ada namanya hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui persis kapan akan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, terus ditanya mahwal sa'ah, Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya sekarang sebutkan saja ciri-cirinya. Ya, apa hari kiamat itu? Saya tidak tahu. Yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Sekarang ciri-cirinya apa? Ciri-ciri hari kiamat. Ya, kita mengenal namanya ciri-cirinya. Tanda-tanda atau ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat adalah munculnya sesuatu yang tidak pernah dibayangkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada masa-masa sebelumnya. Mungkin dengan kemajuan teknologi, adanya pesawat jet dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada akan adanya tanda hari kiamat ya. Orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, lalu dia mengembala domba, artinya orang yang sangat miskin sekali, tiba-tiba nanti menjadi orang yang berlomba-lomba membuat gedung-gedung pencakar langit. Terjadi banyak perubahan yang drastis, sehingga tidak mempedulikan orang yang lemah, orang yang miskin, dia gunakan untuk meninggikan gedung-gedung tersebut. Ya, atau membangun bangunan yang mewah namun melupakan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Benda keras berbicara. Benda keras berbicara ini para ulama memiliki tafsir atau memiliki syarah atau bagaimana dia menafsirkan benda-benda keras ini bicara. Mungkin bisa sound system, bukan, mungkin bisa handphone, laptop, atau berbagai macam alat-alat keras elektronik lainnya yang memang ada suaranya. Nah, atau dulu disebut namanya handphone mungkin atau hatif ya. Ilmu agama diangkat di muka bumi ini. Cara mengangkat ilmu agama para ulama, ada yang mengatakan dengan diangkatnya para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang itu dalam pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama ini, yang memahami betul dan secara benar maksud dari Al-Quranul Karim, maksud dari Al-Hadisnya Rasulullah SAW, sehingga mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian dan tanpa keluar dari jalur agama. Ternyata beliau-beliau diangkat dan wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal, tanpa ada orang-orang yang mendalami dan mengikuti dan menyeimbangi ilmunya, atau hal-hal yang haliyah atau akhlak-akhlaknya para ulama tersebut belum bisa diamalkan oleh para murid dan santri-santrinya atau pengikutnya, sehingga itu bagian daripada diangkatnya ilmu pengetahuan agama di dunia. Atau mungkin dianggap ilmu agama ini sudah tidak penting lagi, dianggap menghambat kemajuan kemodernan, sehingga disia-siakan atau dikesampingkan belaka. Laki-laki mirip dengan wanita, dan wanita mirip laki-laki, ini bagian juga tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, di mana laki-laki memakai anting misalnya, perempuan tidak memakai anting, dengan rambut pendek, jalan dengan celana pendek dan seenaknya. Ini gambarannya banyak sekali. Kalau
atau mungkin munculnya orang-orang yang eh, apa operasi alat kelamin, yang laki-laki dirubah jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Ini tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat, atau ketika terjadi banyak yang seperti itu. Lahir generasi yang tetap mempertahankan kebenaran, itu tetap pasti akan ada orang-orang yang mempertahankan. Semoga kita tergolong yang 6 ini, generasi yang bertahan kebenaran agama, betapapun rusaknya dunia ini. Adapun tanda-tanda umum atau tanda-tanda besarnya adalah munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul. Dajjal digambarkan sebagai sosok pemimpinnya orang kafir. Dia bertubuh sangat besar, mampu menghidupkan orang mati. Di keningnya ada tulisan kafaro atau kafir, ya, di jidatnya itu. Apa yang dikatakan kebenaran oleh Dajjal ternyata pada hakikatnya adalah kedustaan atau kebohongan. Kebohongan atau keburukan yang dinyatakan oleh Dajjal ini, ternyata dia adalah hakikatnya adalah suatu kebenaran, dan hakikatnya adalah suatu yang harus diikuti, harus diindahkan oleh kita. Ya, begitu tipuan dan dahsyatnya ujian Dajjal ini membuat banyak manusia di akhir zaman tidak bisa menyelamatkan. Karena diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah sedemikian rupa untuk menggoda, untuk membuat fitnah di akhir zaman. Ada turunnya Nabi Isa alaihissalam menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya membunuh Dajjal, ya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini maknanya banyak. Ya'juj dan Ma'juj ini ada yang mengatakan suku bangsa yang memang nanti akan menghancurkan dunia, ya, atau yang mengatakan bahwa dulunya ada satu makhluk yang dulu dibentengi oleh Iskandar the Great atau Raja Dzulkarnain. Itu munculnya Dabbah. Dabbah ini satu binatang melata yang bisa berbicara, yang dulunya tidak pernah ada, namun dia bisa bicara, bisa berjalan dengan manusia. Ini tafsirnya banyak sekali, mungkin robot dan lain sebagainya, wallahu alam, ya. Terbit matahari dari arah barat atau dari terbenamnya. Jadi matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, mungkin kalau sekarang kita berada di posisi sekarang, terbit kan dari timur, terbenam di barat. Namun dia terbit dari barat dan terbenam ke timur. Ini tanda-tanda umumnya dan kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Kehidupan sesudah akhirat atau ketika sesudah hari kiamat, apa saja? Ketika manusia itu meninggal, dia menanti di alam barzah atau alam dinding, pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ketika manusia yang meninggal dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini masih menanti kapan kiamat, kapan kita dibangkitkan lagi. Dia mengalami berbagai macam kenikmatan ketika dia taat dan mampu menjawab pertanyaan atau persoalan dari malaikat mungkar dan nakir. Mahwal iman, mahwal man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiuka, siapa nabimu? Muhammad nabi, Muhammad nabiku. Man dinuka, madinuka, apa agamamu? Tanya, agama Islam agamaku. Ma imamuka, apa ya, apa iman, pemimpinmu, pedomanmu? Al-Quran, pedoman kitabku, ya. Apa kiblatmu? Kemana kiblatmu? Ditanya lagi, kiblatku Ka'bah adalah kiblatku. Atau siapa bapakmu? Mana buka? Bapak maksudnya adalah bapak keimanan kita. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ada tadi, siapa saudaramu? Man yuhanuka, siapa saudara-saudaramu? Semua umat Islam itu adalah saudaraku. Ya, kita menjawabnya kalau umatnya Nabi Muhammad seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kubur yang mampu dijawab oleh orang-orang yang di alam barzah ini, dia akan mendapatkan yang namanya kenikmatan kubur. Nikmat kubur ini, dia belum masuk surga, namun dia sudah ditampakkan nanti dia akan memasuki surga. Dia sudah dikabarkan Allah, mungkin beritamannya atau ngintip saja, ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak mampu menjawab persoalan-persoalan di alam barzah, di alam kubur, dia tidak beriman, dia kafir, dia orang-orang yang musyrik, maka dia akan mengalami namanya siksa kubur, di mana dia akan belum masuk neraka namun sudah ditampakkan masa depannya berada di neraka.
sehingga dia mengalami derita-derita yang sampai sekarang, dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang orang-orang yang meninggal itu. Nah, kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman, jadi orang yang eh, Islam, umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diakui Allah sebagai hambanya dengan taat dan ikhlas. Itu ingat bahwa tidak ada yang mengetahui kiamat kapan pastinya hadirnya, hanya Allah. Nabi Muhammad hanya menggambarkan tanda-tandanya saja. Ya, tadi sebaiknya mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dia disiksa terlebih dahulu di dalam kubur, senantiasa menunggu sampai hari kiamat nanti, kapan itu kiamat datang. Ya, kehidupan dunia berakhir setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ketika ditiup sangkakala pertama, hancurlah seluruh alam semesta ini dengan isinya. Manusia meninggal, bahkan malaikat pun ikut meninggal, ikut mati semua. Lalu tiupan kedua, malaikat Israfil dihidupkan Allah untuk meniup yang kedua. Dibangkitkanlah tiupan kedua itu seluruh makhluk dari Nabi Adam yang namanya manusia sampai hari kiamat berkumpul di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Ketika di padang mahsyar ini kumpul dengan keadaan berbagai macam karakter. Ada yang mengatakan seperti itu tentang akhlak-akhlaknya di dunia, ada yang dalam keadaan telanjang bulat. Namun manusia satu dan manusia yang lain saling menyelamatkan dirinya dan memikirkan dirinya sendiri untuk selamat, karena untuk menerima keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Namanya ada yaumul yaumul mizan, ditimbang semua amal kebaikannya. Berat mana itu? Kalau berat kebaikannya, maka dia bisa dimasukkan ke surga, diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia amalnya itu adalah lebih ringan, yang kebaikannya artinya berat yang buruknya, maka dia menerima amal catatannya, yaumul hisabnya. Dihisab tuh, dihitung satu persatu di dunianya ini. Mulut kita dikunci, ya, yang bicara bukan hanya mulut kita, tapi mata kita, tangan kita, kaki kita, semua menjadi saksi ketika kita gunakan di dunianya. Kalau kebaikan, bersaksi dalam kebaikan. Kalau digunakan dalam keburukan, dia bersaksi dalam keburukan. Itu keadilan seadil-adilnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika kelak kita akan mempertanggungjawab segala amal perbuatan kita di dunia. Ya, semua manusia Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum kiamat dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah keadaan tanpa pakaian. Ada yang mengatakan tanpa pakaian, ya. Itu di alam mahsyar, ya. Mereka ditimbang amal kebaikannya oleh Allah, kemudian meniti jembatan yang terletak namanya jembatan Sirat, itu berada di atas neraka. Ada yang baru mau nyebrang, baru injak jembatannya sudah terjerumus, tergelincir ke neraka. Ada yang sudah mau sampai terjerumus ke neraka. Jalannya naik turun, naik turun, naik turun, zigzag itu. Ada yang sekali perjalanan naik 500 tahun keadaan akhirat. Nah, satu hari di akhirat sama dengan di dunianya itu. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 5000 tahun, ada yang 500 tahun. Betapa lamanya itu. Dan tidak dapat pula digambarkan atau dilukiskan kehidupan di neraka itu seperti apa. Mungkin ya tadi hanya siksa, kalau dia kulitnya sudah balik dibakar begitu lagi, balikin lagi, tersiksa lagi. Begitupun kita nggak bisa membayangkan kehidupan enaknya di surga. Hanya digambarkan ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir, gemericiknya air, segala tempat tidur ranjang yang mewah dengan pelayanan fasilitas yang indah. Namun tidak bisa digambarkan secara utuh bagaimana nikmatnya kehidupan di surga. Nah, ini hikmahnya apa kalau kita sudah mengenal namanya hari kiamat, ya? Lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Tentu kita harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita sehari-harinya. Kita harus hitung kebaikan-kebaikan kita di dunia ini setiap hari lebih banyak buruknya atau keburukannya. Hari per hari, bulan, minggu, hari, minggu, bulan, sampai tahun. Kita hitung itu ketika kita ulang tahun. Di tahun ini kita banyakkan mana, apa kekurangan-kekurangan kita yang harus kita tambal, kita ganti menjadi kebaikan-kebaikan. Sudah rajin belajar tahun ini apa tahun sebelumnya atau bagaimana, itu kita ukur benar-benar agar kita
nanti siap, yakin benar akan menghadapi namanya hari kiamat, dari perhitungan, sehingga kita menjadi orang yang bisa bahagia. Bersikap optimis, tentu akan menjadi orang yang optimis, penuh percaya diri. Mungkin kadang satu hari ini gagal, berikutnya masih ada lagi. Tetap akan kegagalan di dalam urusan dunia masih ada namanya di akhirat. Semoga di akhirat saya tidak gagal. Gitu. Maka ketika kita di dunia melakukan kebaikan namun tidak diapresiasi oleh manusia lainnya, jangan sampai ragu. Karena Allah masih akan mengadili kita, akan membalas kebaikan kita walau sebiji zarrah atau sebiji sawi atau yang benda kecil lainnya. Itu akan dibalas kebaikan kita. Begitu juga walaupun tidak ada orang lain yang tahu, hanya Allah yang tahu dan para malaikatnya mencatatnya, akan Allah balas dengan berlipat ganda. Satu kebaikan di dunia akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Ya, bisa dilipatkan menjadi 700 kali. Itu kalau kita bersedekah ya. Gambaran-gambarnya kedua adalah ketika menjadi orang yang lebih optimis, lebih luas harapannya. Wah, saya tidak hanya memikirkan hari ini saja, namun memikirkan alam barzah bagaimana semoga selamat, alam mahsyar bagaimana supaya selamat, alam mizan bagaimana ketika ditimbangan supaya selamat, alam hisab bagaimana ketika selamat. Karena apa? Ada keadilannya Allah. Di situ nanti ada sifat qaharnya Allah, sifat mulkunya Allah yang ada. Hari ini yang nampak kelihatan ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Setiap orang dikasih Allah semuanya. Kasih matahari, kasih oksigen, dikasih semuanya. Itu baik orang kafir, baik itu masih di dunia. Nanti di akhirat yang mendapatkan hanya orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah, orang-orang yang memperoleh namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan pada diri seseorang. Orang yang mengenal, percaya, yakin benar dengan adanya hari kiamat, maka ketakwaannya akan ditambah, kehati-hatiannya akan ditambah terhadap aturan dan larangannya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya semua ini dijaga. Bagaimana tetap menjaga ketaatan kepada Allah, perbuatan-perbuatan ketaatan ini ditandai dengan berbuat baik kepada manusia dan tidak jangan sampai melanggar larangan-larangannya Allah. Karena takwanya semakin tambah, maka dia akan semakin teliti dan semakin hati-hati hidup di dunianya. Meningkatkan ketakwaan pada diri seseorang, tadi sama ya, itu yang nomor 3 tadi. Mengerjakan amalan-amal baik untuk bekal di akhirat kelak. Ingat, amal timbangan itu naik karena amal-amal kebaikan. Atau kalau kita tambah amal-amal keburukan, makin berat. Maka modal utamanya kita di akhirat kelak adalah iman dan amal kebaikan. Kebaikan itu kita tambah, kita perbaiki sehingga jadi amalan-amal itu yang membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya banyak saja, tapi kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kualitas yang indah, kualitas yang memang kita layak untuk diberikan Allah rahmat karena amal-amal kebaikan-kebaikan di dunia. Karena Allah Maha Asyakur, Maha mensyukuri. Oh, dulu orang ini sudah memohon, menyembah, taat kepadaku, ini menjadi hambaku. Wah, kita selamatkan, kita balas kebaikan-kebaikan. Dalam artian adalah taat dan patuhnya hambaku ini diganti dengan rahmatku, kasih sayangku, sehingga kita digolongkan dengan orang-orang yang bisa masuk surga dengan bersama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa apa yang harus dilakukan? Senantiasa ingat kepada Allah, baik ingat secara asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, atau menyebut dengan lisan kita atau perbuatan yang merenungi, tafakur, tadabbur alam ini ya. Dan selalu bahwa subhanallah, alhamdulillah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu juga zikir. Membaca Al-Qur'an apalagi itu. Kalau afdhalul zikir kan la ilaha illallah. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa bangun tidur, doa selesai makan, itu juga bagian daripada mengingat atau berzikir kepada Allah. Juga tentu yang paling utama adalah taat dan patuh pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang paling penting. Senantiasa menggunakan akalnya. Ingat, akal ini kita harus gunakan. Senantiasa kita gunakan akal kita. Karena tanpa akal ini tidak ada agama.
Orang sholat itu kalau tidak berakal tidak wajib sholat, ya. Kalau dia puasa, kalau akalnya hilang dia lagi batal. Kalau dia itu tidak punya akal, bagaimana bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, bisa mengenal bahwa yang dimaksudnya seperti apa ini perintah-perintahnya Allah, maksudnya ulama ini bagaimana kok menafsirkan seperti ini. Oh, akalnya dijaga, dipelihara, ya, dengan rajin belajar, ya, senantiasa bersemangat menyiarkan ayat-ayatnya Allah, baik Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, 4, berbuat kebajikan sebaik-baiknya kepada semua manusia, khususnya kepada kedua orang tua. Ini khusus, karena dikhususkan ridhonya Allah berada bersamaan dengan ridhonya orang tua. Murkanya Allah bersama dengan murkanya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidaini, wasukhtullah fi sukhtil walidaini. Ini kenapa orang tua harus didahulukan? Ya, ini artinya apa? Barang siapa yang tidak bersyukur tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, la yazkurullah man la yazkurun nas. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, manusia yang terdekat adalah orang tua kita. Bagaimana dia bisa merawat kita sejak kita kecil, memperhatikan kita, peduli, apalagi ketika kita sakit, kita benar-benar dijaga dan dirawat oleh orang tua kita. Maka kita bersyukur, berterima kasih pada orang tua, sayangi, hormati orang yang lebih tua, patuh pada orang tua dan guru. Itu yang paling penting, ya. Peduli juga kepada orang-orang yang yatim. Karena apa? Yatim ini kalau kita santuni, kita pedulikan, besok di janjinya Rasulullah kita akan bersama Rasulullah di surganya. Nah, banyak, ya. Itu kita harus berbuat baik kepada semua manusia. Ya, ada orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sebaik-baiknya diantaranya ada bermanfaat untuk manusia lainnya. Hikmah, ya, menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali hanya Allah SWT, ya. Kedua, hancurnya alam semesta di hari kiamat membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Ini bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Terserah Allah, Allah menguasai, Allah akan membalas, Allah akan mengadili siapapun dengan teliti dan tidak menzalimi sedikit pun, ya. Akibatnya peristiwa luar biasa di hari kiamat, manusia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh. Bekalnya amal soleh, itu kebaikan-kebaikan, baik dengan orang tua, baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik dengan siapapun itu, tanaman apa juga kita baikin, hewan juga tanaman. Karena pernah satu riwayat seorang perempuan yang dia dulunya nakal, dia durhaka, dia durjana, tiba-tiba dia sayang peduli pada anjing, lalu Allah ampuni karena dia tobat betul, minta ampun karena dulu pernah salah, Allah ampuni karena rahmatnya dia nolong anjing yang kehausan ini. Maka belajar dari sekarang, barangkali kebaikan kita dengan, ya, orang lain ini membuat Allah ridho, membuat Allah rahmatnya turun sehingga kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Manusia akan mendapatkan keadilan Allah seadil-adilnya. Ya, ini ketika seadil-adilnya ini kita jangan sampai bosan menjadi orang yang baik. Jangan sampai bosan menjadi orang yang memegang agama ini, patuh pada rambu-rambu agama, menaati ajaran-ajaran Rasulullah, perintah-perintahnya Allah, dan menghindari larangan-larangannya. Meskipun satu orang tidak ada yang tahu, maka kita tetap harus yakin karena nanti ada hari kiamat dan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari kesalahan, tapi kita harus benar-benar jangan sampai kita ragu akan keadilan Allah. Kita mohon kepada Allah, jangan sampai putus asa. Kalau kita dulu mungkin belum baik, ya kita belajar untuk memperbaiki yang sudah-sudah. Mungkin dulu kita belum tahu, sekarang udah tahu. Kita benar-benar memilih menjadi orang yang taat kepada Allah, ya. Karena nanti ada keadilan Allah, Allah akan membalas kebaikan kita, ya. Manusia harus menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat dan mulai introspeksi diri untuk memperbaiki segala ucapan, sikap, tindakan, tingkah lakunya ini benar-benar diperhatikan. Mana nyinggung orang apa enggak, nyinggung orang tua apa enggak, jangan sampai membantah, jangan sampai membuat orang tua itu dongkol. Wah, ya apa itu dosa besar. Penting ini saya katakan bahwa banyak anak-anak kita ini, kalian-kalian ini di mana-mana, tapi di murid kita ini kayak semoga enggak ada. Sekarang itu nggak tahu bahwa itu sudah membuat orang tua hatinya itu sakit
ketika hatinya orang tua sakit ini Allah ikut peduli, nanti kita tidak diridhoi bagaimana? Karena apa? Orang tua kok digitukan. Itu membalas jasanya aja tidak akan pernah mampu. Ya mumpung orang tua kita masih ada, kita sayang, kita belajar semaksimal mungkin. Mungkin kalau ada orang tuanya cara memerintahnya kita tidak kurang baik, ya kita pedulikan, kasihan mungkin orang tua capek sehingga dia mungkin emosi, ya kitanya harus sadar ngerti, karena kita yang belajar agama, kita yang belajar di Mumtazah, kalian yang belajar ilmu akidah akhlak, kalian yang beriman kepada hari kiamat, kalian yang sudah sama-sama dengan Mr. Ali ini mengenal dan peduli terhadap hal-hal yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, karena kita beriman kepada rukun iman yang kelima, yakni hari kiamat. Maka kita introspeksi ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita, karena nanti kalau ketika hari kiamat banyak anak-anak yang ciri-cirinya itu anak-anak durhaka di mana-mana. Jangan sampai kita tergolong di situ. Wal iyadzubillah, semoga kita dijauhkan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, membahagiakan mereka, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang soleh, para ulama-ulamanya. Semua perhitungan amal perbuatan manusia dihitung secara teliti dan tidak akan terlewati meski hanya seberat atau sebesar biji zarrah. Ini kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jangan lupa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta di dunianya itu kebaikan, di akhiratnya juga kebaikan, dan kita terhindar dari siksa api neraka. Ya, kita minta kepada Allah. Ini gambaran di dalam surah Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, demikian pertemuan pada hari ini. Semoga kita benar-benar bisa menambah yakin terhadap iman kepada hari kiamat, dan membuat kita menjadi orang yang introspeksi diri, memperbaiki diri, senantiasa berbekal dengan amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah, ketaatan kepada Allah, baik itu secara jumlahnya dan secara kualitasnya kita tingkatkan. Kita betul-betul nanti akan diadili oleh Allah, dan hari ini juga semua kebaikan-kebaikan dicatat oleh malaikat Raqib, dan keburukan-keburukan di dunia yang dicatat oleh malaikat Atid. Begitu juga nanti ketika kita di akhirat kelak di alam namanya pembatasnya dindingnya alam barzah, dalam kubur kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dengan kita rajin berzikir, beramal soleh, senantiasa optimis, kita jangan sampai ragu menjadi orang yang baik, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Itulah menjadi persiapan yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada hari kiamat. Jangan lupa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, kepada guru, dan sayang teman. Kita harus latihan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dari Mr. Ali cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.